Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trirahma dari Prodi Pendidikan IPA 2021 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, pembahasan pertama kita yaitu bahasa baku. Ada pula pengertian dari bahasa baku. Bahasa baku merupakan kata yang lazim dipakai pada situasi formal ataupun resmi, yang dalam penulisan sinkron menggunakan kaidah yang dibakukan. Nah, baku tidak hanya sebuah kata, bisa ditinjau dari menurut segi capai, ejaan, pengucapan, dan penulisan. Nah, tidak hanya pengertian saja dalam bahasa baku, melainkan ada fungsi-fungsi dan ciri-ciri dari bahasa baku. Nah, untuk pembahasan kedua, kita akan membahas dari ciri-ciri dari bahasa baku ini. Yang pertama itu telaah dan penggunaan. Lalu yang kedua itu pemantapan. Yang ketiga, tidak dipengaruhi bahasa daerah yang tertentu. Yang keempat, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang kelima, bukan bahasa percakapan. Yang keenam, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang ketujuh, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang kedelapan, kata baku bukan kata racun. Yang kesembilan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan yang terakhir, tidak mengandung pleonasi. Nah, setelah dari ciri-ciri dari bahasa baku, lalu pembahasan ketiga itu fungsi dari bahasa baku, di mana fungsi yang pertama itu mempersatu. Lalu yang kedua itu memberi kekhasan dalam bahasa. Lalu yang ketiga pembawa kewibawaan. Lalu yang keempat, bahasa baku sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa yang bersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Lalu yang kelima itu bahasa baku sebagai alat komunikasi, di mana untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Lalu yang keenam, bahasa baku sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, di mana melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat, serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir itu bahasa sebagai alat kontrol sosial, di mana melalui bahasa seseorang mempengaruhi pandangan dan sikap. Nah, kalian sudah tahu kan bahasa baku, pengertian dari bahasa baku, ciri-ciri baku, dan fungsi-fungsi dari baku. Nah, selanjutnya di sini ada pula kuis dari pemahaman dari bahasa baku. Check it out. Merupakan salah satu dari bahasa baku. Nah, apakah kalian menjawabnya sudah benar? Karena kita sudah membahas tentang bahasa baku, ada pula bahasa tidak baku. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku.
Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal yang bersama dengan teman atau keluarga. Ada pula pembahasan yang kedua itu ciri-ciri dari bahasa tidak baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersikap eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan yang terakhir, tidak mengandung pelunasi. Lalu, ke pembahasan terakhir, ada ciri-ciri dari kata tidak baku. Melainkan yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, yang keempat, digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya itu seperti berbicara dengan teman, mengirim pesan dengan teman. Lalu, yang kelima, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Misalnya seperti sesama orang tua yang memiliki bahasa daerah. Lalu yang keenam, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Seperti percakapan dengan sesama teman seperti menggunakan lo dan gue. Lalu bentuknya dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan berbahasa baku. Baiklah, berikut merupakan contoh-contoh dari bahasa tidak baku atau